Pemirsa, untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, remaja Islam Masjid Jod Mutia bekerja sama dengan Warta Jazz kembali menggelar kegiatan Ramadan Jazz Festival. Acara ini kembali digelar dengan tema Melody of Kindness yang bermakna tatkala melodi dilanturkan kebaikan senantiasa disyairkan. Ramadan Jazz Festival kali ini digelar pada hari ini, tanggal 22 April sampai dengan 23 April 2022 di pelataran Masjid Jod Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang digelar secara offline ini dipastikan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya itu pemirsa, untuk acara sendiri akan dimulai pada pukul 8 malam selesai sholat tarawih. Acara ini akan dimeriahkan oleh musisi tanah air seperti Dwiki Darmawan and Friends, featuring Inayah dan Ustadz Eric Yusuf, Malik and the Essentials, Rio Moreno, Latin Combo, Gangga, Mahalini, Teddy Aditua, Rizky Febian, Sex in the City, Civic, dan banyak lagi. Nah, untuk menyaksikan Ramadan Jazz Festival 2022, pengunjung diajak berpartisipasi dengan melakukan donasi yang seluruhnya akan disalurkan untuk kegiatan social activity yang bekerja sama dengan platform kitabisa.com dengan mengusung tema Sebarkan Berkah dengan Mengurangi Kelaparan. Ya, pemirsa, Indonesia masih berusaha bergelut melawan COVID-19 di tengah masyarakat, walaupun jumlah kasus COVID-19 saat ini menunjukkan angka yang bisa dibilang cukup stabil. Namun tentu kebiasaan baru harus disesuaikan agar euforia yang ada tidak menjadi bumerang kenaikan angka kasus, termasuk dalam perhelatan skala besar seperti acara musik dan juga mudik. Apalagi selama masa pandemi COVID-19, warga Indonesia harus puasa dari kehadiran festival musik sehingga acara seperti ini selalu dinanti oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah memberlakukan aturan dan tentu saja apa bentuk imbauan untuk warga agar bersama-sama tetap menekan angka penyebaran COVID-19. Sore ini kita telah terhubung dengan sambungan Zoom bersama juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore Mas Hensan, selamat sore. Baik, Ibu Nadia, saat ini kita ada beberapa event konser musik. Salah satunya adalah Ramadan Jazz, lalu ada juga di G-Expo Kemayoran, dan akan digelar juga bulan depan di Yogyakarta. Banyak sekali kegiatan musik Ibu saat ini. Tentunya nanti akan ramai-ramai penonton ke sana untuk menyaksikan penampilan dari musisi yang sudah dikangenin tentunya. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan seperti apa aturannya Ibu sebenarnya untuk menyelenggarakan konser musik seperti ini di saat pandemi? Ya, pertama tentunya kita merujuk kepada situasi level dari masing-masing tempat penyelenggaraan ya. Jadi kalau dia berada pada level 1 tentunya ini memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas sosial budaya ya. Memang dengan kondisi penanganan pandemi yang terus membaik dan juga kalau kita melihat kemarin merujuk kepada hasil sero survei ya bahwa masyarakat sebagian besar 99% khususnya Jawa Bali itu sudah memiliki proteksi dengan adanya angka antibodi ya yang kita temukan dalam survei tersebut. Nah, tentunya seiring dengan hal tersebut banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah bisa kita lakukan dan ini tentunya sebagai bagian ya dalam upaya kita nanti menuju hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, tentunya pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait seni budaya ini sebelum pelaksanaannya seperti yang sudah kita lakukan pada proses yang lalu termasuk misalnya pelaksanaan di Mandalika, kemudian persamaan kegiatan-kegiatan di Bali, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti liga olahraga dan juga kemarin yang kita lakukan ya ada pertandingan bola juga kita bahas dulu pertama kali dalam penyusunan protokol kesehatan. Jadi beberapa hal yang tentunya kita sepakati seperti misalnya harus semua sudah mendapatkan vaksinasi termasuk vaksinasi booster, kemudian bagaimana pola bahwa setiap hari harus melakukan swab antigen ya untuk para pemain dan para kru dan juga pembatasan jumlah penonton ya itu juga kita lakukan. Jadi hal-hal tersebut protokol kesehatan sudah kita siapkan termasuk kemarin kita tidak mengizinkan dulu untuk melakukan pertunjukan seni dengan kelas festival ya. Nah, jadi hal-hal ini yang tentunya nanti ini akan berkembang ya sesuai dengan kondisi.
Tapi mungkin jika kru dan juga penampil yang ada di konser-konser ini bisa diatur untuk swab untuk memastikan semuanya dalam kondisi sehat. Bagaimana nanti dengan penonton-penontonnya, Ibu? Apakah ada mungkin metode random sampling yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan untuk memastikan juga bahwa dalam konser ini tidak ada penyebaran COVID-19? Ya, sampai saat ini kita memberlakukan ya kapasitas untuk pengunjung atau penonton itu hanya 50%. Dan kemudian jelas bahwa harus protokol kesehatan. Jadi dipastikan penonton menggunakan masker ya. Kemudian juga kita meminta untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk cuci tangan ya, termasuk misalnya hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian yang lain tentunya kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya, salah satunya yang harus dilakukan oleh para pengunjung atau penonton dengan melakukan scan barcode. Baik, tadi kan Ibu juga sempat mengatakan bahwa ini juga mungkin menjadi salah satu awal untuk kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah ini apakah memang sudah ke arah sana, akan menjadi endemi nantinya Bu? Karena memang saat ini juga kita rasakan ketika pasien saat ini mengalami gejala COVID-19, yang dialami sekarang sudah gejala ringan. Ya, jadi kita kalau melihat tren tadi ya, angka-angka daripada indikator penanganan pandemi, mulai angka positif, kemudian angka keterisian perawatan rumah sakit, kemudian jumlah kasus hariannya, dan juga angka reproduksi kasus itu memang cenderung sekarang ini terus memberikan gambaran penurunan dari angka-angka tersebut. Bahkan kita tahu seperti angka positif saja sudah jauh di bawah angka 5% dari angka WHO. Kemudian angka keterisian tempat perawatan itu juga sudah 3%. Artinya sudah di bawah dari 10%. Nah, sekarang kita melihat beberapa hal-hal lain ya, seperti misalnya cakupan vaksinasi. Nah, ini menjadi penting juga bahwa cakupan vaksinasi kita kan menargetkan minimal 70% masyarakat tercapai. Nah, ini yang kita harapkan, kondisi yang tentunya pada level terendah dari laju penularan COVID-19 ini kita bisa pertahankan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tentunya mudik ini merupakan salah satu ujian kita bersama ya Mas Wilson ya, karena kita tahu setiap adanya mobilitas atau pergerakan masyarakat yang besar, adanya aktivitas masyarakat yang meningkat pasti akan meningkatkan laju penularan yang pada ujung-ujungnya akan meningkatkan pertambahan kasus. Nah, sekarang bagaimana adalah penanganan tadi karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki proteksi dengan adanya vaksinasi. Sekarang kita tingkatkan dengan resiko mobilitas dan aktivitas tadi dengan adanya vaksinasi booster. Dan kita berharap pada nanti setelah pasca mudik, kalaupun terjadi penambahan kasus, itu bukan penambahan kasus yang tidak terkendali dan yang tidak kita bisa tangani. Kita berharap tentunya kasus mungkin bertambah, tapi tentunya bisa segera kita lakukan pemutusan rantai penularan sehingga tidak muncul klaster-klaster ataupun membutuhkan perawatan rumah sakit yang banyak. Nah, mengenai kegiatan tadi seperti ada festival musik dan juga ada mudik yang sekarang sudah diizinkan pemerintah. Apakah pemerintah ini juga menyiapkan skenario akan mungkin terjadi lonjakan kasus COVID-19, apalagi memang saat ini masyarakat sudah divaksin, ada yang sudah sampai booster dengan persentase yang juga cukup lumayan. Tapi kan COVID-19 sendiri juga berevolusi Ibu saat ini, sehingga saat ini. Ini bagaimana kemudian pemerintah memastikan nanti jika terjadi lonjakan, apa yang akan dilakukan pemerintah? Ya, artinya kita tidak berharap ya adanya lonjakan kasus pasca mudik maupun pelonggaran-pelonggaran berbagai aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Tentunya monitor terus kita lakukan untuk memastikan bahwa mengantisipasi adanya varian baru, tentunya surveillance dengan pemeriksaan genom itu terus kita lakukan dengan jumlah sampel minimal yang terus kita pertahankan ya, walaupun jumlah kasus positif itu cenderung turun, tetapi jumlah sampel untuk melihat representasi daripada kemungkinan adanya varian baru dan kemungkinan untuk kita bisa mendeteksi varian baru terus kita pertahankan pada level tertentu. Yang kedua, tracing dan testing ya. Testing kita juga masih di atas daripada standar WHO ya, 1/1000 penduduk per minggu, dan ini terus dipertahankan walaupun kasus kita masih rendah. Jadi kalau ada daerah, kabupaten, kota, provinsi yang mulai terjadi penurunan testing, kemudian kita ingatkan kembali supaya angka positifnya
kasusnya itu tidak menjadi meningkat. Yang ketiga tentunya layanan seperti telemedicine tentunya tetap bisa diakses oleh masyarakat sampai saat ini. Jadi bukan hanya kemarin pada saat kasus tinggi ada layanan telemedicine. Jadi layanan telemedicine di mana masyarakat bisa mengakses kalau akan melakukan isolasi secara mandiri, obat-obatan yang akan dikirimkan secara gratis oleh pemerintah itu masih bisa kita lakukan. Sementara itu tentunya di sisi rumah sakit ya, untuk yang kasus-kasus sedang dan berat, kesiapan daripada tenaga kesehatan, sarana prasarana termasuk tempat perawatan, kemudian juga obat-obatan serta oksigen itu juga tentunya selalu kita lakukan dalam kondisi siap siaga. Tapi yang penting adalah saat ini kita mendorong masyarakat meningkatkan perlindungan kepada dirinya dengan mendapatkan vaksinasi booster dan segera melengkapi vaksinasi dosis kedua. Karena kami melihat ya tadi di salah satu rest area itu masih ada masyarakat yang baru akan melengkapi vaksinasi dosis keduanya. Jadi oleh karena itu kita mendorong sebelum mudik segera lengkapi vaksinnya booster pertama, boosternya dan juga vaksinasi untuk dosis keduanya. Supaya apa? Supaya kita semakin tinggi perlindungannya. Kalau dengan perlindungannya lebih tinggi, kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan handai tolan kita di kampung halaman. Baik Ibu, tapi sepertinya masyarakat Indonesia ini perlu trigger untuk akhirnya ikut untuk vaksin entah itu dosis lengkap maupun booster. Karena akhirnya vaksinasi aja banyak diramaikan oleh warga ini setelah pemerintah mengeluarkan syarat untuk jika mudik harus minimal dosis lengkap dan jika disarankan untuk booster. Nah ini setelah mudik nanti, kira-kira apa strategi pemerintah untuk mengajak masyarakat biar mau nih semuanya untuk vaksin booster dan juga vaksin kedua Ibu Nadia? Ya, untuk vaksin kedua dan vaksin booster tentunya ya kita tahu bahwa yang pertama adalah ini merupakan bagian daripada indikator PPKM. Jadi nanti setelah mudik pun artinya pemerintah daerah akan kita dorong ya untuk melakukan percepatan daripada capaian vaksinasi. Karena kalau tidak tentunya akan membuat pemerintah daerah akan memiliki keterbatasan dalam tentunya pelonggaran aktivitas. Ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua tentunya tetap bekerja sama ya bersama TNI, Polri dan BIN bersama juga tentunya masyarakat ya komunitas yang tentunya bisa mengakses masyarakat. Ini yang terus kita lakukan ya. Artinya kalau perlu kita lakukan tadi ya vaksinasi door to door bahkan melakukan sweeping masyarakat mana yang belum melakukan vaksinasi. Baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, Mas Yasen. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.